Shalom Bapak Ibu terkasih, Shalom. selalu di dalam Tuhan. Hari ini adalah tanggal 24 Juli 2021. Mungkin sudah sekitar 1,5 tahun lebih kita mengalami kondisi seperti ini. Barangkali dalam pikiran kita saat itu ketika kita masuk ke pandemi ini tidak akan lama lah karena semua orang akan terlibat di dalamnya untuk mengatasi situasi ini. Dan sampai kapanpun atau sampai saat ini kita belum tahu persis kapan pandemi ini akan berakhir. Respon seseorang ketika menghadapi ketidaknyamanan atau situasi yang berubah tanpa disadarinya, ketika itu mulai mengorek kesakitan atau ketidaknyamanan, dia biasanya ada respon yang negatif, yaitu mengeluh. Begitu. Kita akan tidak bisa membayangkan seandainya waktu yang sedemikian lama, hari-hari kita diisi dengan satu ketidakpuasan dari dalam diri kita, tentu menghasilkan satu kepahitan yang luar biasa. Selama 1,5 tahun ini barangkali kita tidak bisa berdamai dengan situasi, kita masih menyalahkan keadaan, kita tidak puas melihat kinerja pemerintah. Seandainya itu yang menjadi perbendaharaan hati kita, kira-kira apa yang terjadi? Nah, saya berpikir ketika orang Israel Tuhan akan bawa dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, barangkali pada waktu itu ekspektasinya itu luar biasa, pasti tidak lama. Lebih-lebih ketika mereka merayakan Paskah, mereka harus dalam posisi berdiri, siap pergi begitu. Tuhan dengan tiang awan dan tiang apinya, saya yakin sebagian besar mereka menyadari atau berharap penuh bahwa bersama Tuhan pasti ini akan diselesaikan dengan cepat. Tapi nyatanya 40 tahun proses itu berjalan, 40 tahun ada situasi yang seolah-olah tidak memberikan kepastian. 40 tahun mereka dikorek emosinya sedemikian rupa, sampai akhirnya hampir seluruh orang yang keluar dari tanah Mesir itu tidak pernah menikmati bagaimana indahnya tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Itu semua membuktikan bahwa seringkali Allah mengizinkan prosesnya itu berjalan tanpa situasi yang tidak diubahkan atau dengan situasi yang tidak diubahkan. Sampai akhirnya meminta kita untuk berubah yang berasal dari dalam diri kita. Ya. Jadi doa-doa kita seringkali meminta Tuhan, ubahkan ini dan itu. Kondisi ini sudah membuat saya tidak nyaman. Saya sudah begitu jenuh, saya sudah begitu bosan. Tetapi seringkali prosesnya Tuhan dibiarkan itu tetap berjalan pada kondisinya sampai akhirnya kitalah yang harus berubah. Kitalah yang harus berubah. Kitalah yang harus membuat situasi dalam diri kita berubah agar kita tetap bisa berjalan. Nah, saudaraku, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai Dia yang hidup di dalamku. Ternyata persoalan terbesar manusia hidup ini agar dia bisa survive, tentu itu adalah bagaimana kita menundukkan ego di dalam diri kita. Mengingat semua orang pasti merasa memiliki hak hidupnya. Hak hidup untuk apa? Hak hidup untuk memilih jalan hidupnya sendiri, mengatur hidupnya menurut keinginannya. Jadi seringkali orang tua berhadapan dengan anak, nak kamu nggak boleh gini,
nggak pantas kalau kamu begitu. Itu kan hidup saya sendiri, gitu kan. Atau saya gini kan hak saya. Hak untuk menggunakan sesuatu apa yang dimilikinya, sesuai dengan kesenangan hatinya dia akan gunakan itu. Hak untuk merasa bahagia, hak untuk memperoleh ketenangan hidup, hak untuk dihargai, dihormati, dan lain sebagainya. Nah, apa yang seandainya terjadi jika hak seseorang itu terganggu? Ya, kita pasti dalam tahap atau level yang paling rendah kita merasa tidak tenang atau gelisah. Di awal pandemi ini, ketika kita biasa bebas, nggak pakai masker, kesana kemari juga nggak ada yang melarang, begitu, tiba-tiba masuk pandemi, tentu kita merasa gelisah. Gunakan masker kok rasanya sesak. Ya. Kesana kemari ada satu ketakutan, kekhawatiran. Itu sebagai ratu respon ketika hak kita dikurangi. Kemudian tahapan yang kedua, seseorang tentu akan bekerja keras bagaimana dia mengeluarkan diri dari masalah yang ada. Yang ketiga, kalau itu tidak juga terrealisasi menyelesaikan persoalannya, dia mungkin ada kejengkelan, kedongkolan, marah, protes, dan lain sebagainya, sampai akhirnya seseorang demi mempertahankan hidupnya, dia bisa berbuat jahat. Yang menganggap bahwa dengan cara itu dia akan membalas perampasan hak yang sudah dia terima. Nah, kita melihat bahwa akar persoalan bagaimana kita mempertahankan hak kita bisa jadi menghasilkan satu kejahatan yang bisa merampas hak atau kepentingan orang lain juga. Jadi di sini seperti lingkaran setan. Makanya Tuhan mengatakan bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu. Hanya dengan bertindak sesuai dengan firman Allah, kita akan memutus mata rantai persoalan yang tidak akan pernah berakhir. Yaitu dengan cara apa? Kita sendiri yang berubah. Sikap hidup kita, jalan kita yang kita pilih, kita kembali kepada Tuhan. Nah, namun bagaimana kata firman Tuhan? Kita akan belajar di Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20, firman Tuhan itu berkata demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kalau kita perhatikan satu persatu apa yang diperkatakan firman ini berbicara demikian. Yang pertama adalah ada masalah yang besar jika kita hidup untuk diri kita sendiri maupun oleh diri kita sendiri. Jadi ada satu masalah besar kalau kita mendefinisikan hidup itu hanya untuk kepentingan kita sendiri, dan hidup itu kita jalankan semau kita sendiri. Itu ada masalah yang besar. Ada persoalan terus yang terus berkecamuk di dalam diri kita sehingga kita tidak pernah mendapatkan damai sejahtera dan kebenaran Allah di dalam hidup kita. Jadi kita harus perhatikan bahwa hidup ini kalau untuk diri kita sendiri dan kita lakukan berdasarkan kemauan kita sendiri, ada masalah yang besar. Kemudian yang kedua, suatu sikap atau komitmen untuk menyerahkan hak hidup itu kepada Tuhan. Jadi hak hidup itu sebenarnya berbicara mengenai nilai yang terbesar dalam kehidupan ini. Kalau saya merasa hak untuk diistimewakan, untuk merasa senang, untuk merasa dihargai, untuk merasa tenang, tapi semuanya itu kita serahkan, sebenarnya ya kita sudah menyerahkan hidup itu kepada pribadi yang kita percaya, itu kepada Tuhan. Itulah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan itu. Itu menyerahkan hak hidup kita.
Kemudian yang ketiga, memberi kebebasan kepada kehendak Allah untuk menjalankan roda kehidupan. Kalau yang tadinya kita mempunyai persepsi hidup itu adalah untuk diri kita sendiri, dan kita lakukan berdasarkan kemauan kita sendiri, tapi kita menyerahkan baik tujuan maupun caranya itu kepada Tuhan. Kita belajar menyerahkan tujuan hidup ini maupun cara hidup ini kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya, daging dan hidup yang kuhidupi di dalam daging, tadi dikatakan, daging dalam format kehidupan normal merupakan unsur tertinggi yang mengisi hidup manusia. Jadi hidup manusia di sini, Paulus sendiri, karena aku masih hidup di dalam daging, aku merasakan beratnya tekanan. Jadi daging ini merupakan satu instrumen yang paling penting selama kita hidup, itu ditundukkan oleh iman. Saya menggambarkan kehidupan Kristen itu kehidupan yang dahsyat luar biasa. Tapi tentu kalau kemarin saya membagikan satu film bahwa proses karbon yang dihancurkan itu menjadi permata. Untuk menjadikan hidup kita permata yang indah di hadapan Tuhan, tentu melalui proses penghancuran yang luar biasa. Antara lain adalah satu situasi yang kita sama-sama alami saat ini. Jadi daging pada format manusia normal itu merupakan satu instrumen tertinggi yang menentukan hidup ini. Kini kita tundukkan dalam iman. Kemudian yang berikutnya, mengapa Paulus rela memberikan nilai yang paling berharga tersebut? Dia katakan, karena dia yang sudah mengasihi aku, bahkan menyerahkan nyawanya untuk aku. Semuanya itu kita lakukan bukan tanpa alasan. Dia Allah yang sudah membuktikan dirinya sebagai kasih yang tanpa batas. Bahkan kasih itu dia berikan dari segala yang dia miliki. Kita pun harus belajar melakukannya demikian. Karena dia guru sepanjang hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita belajar untuk tidak melihat, tidak mengharapkan lagi situasi itu yang akan membuat kita tergantung di dalamnya, tetapi kita yang mesti berubah sehingga kita akan memasuki tanah Kanaan yang Tuhan janjikan bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa.